Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema gara-gara sumpah hidupku nggak berkah. Oke, semakin penting pelajaran kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu disimak ya, diajak anak-anaknya. Karena ini penting banget. Karena anak-anaknya yang suka mungkin belum ngerti apa artinya atau bagaimana memanfaatkannya. Jadi kayak sumpah ini, sumpah itu gitu-gitu. Demi kakekku. Demi kakekku tuh. Demi orang yang sudah mati. Iya, atau demi bapak, demi apa segala macam. Nah, ini perlu kita bahas ya buat anak-anak juga ya. Dan gini loh Ustadz Maulana, kadang ada beberapa daerah orang-orang tertentu di Timur Tengah nih, misalnya orang-orang yang tinggal di Indonesia, kadang dia suka ngomong pakai sumpah, tapi tidak bermaksud untuk sumpah gitu. Misalnya kayak gini ya. Demi Allah deh, lo harus datang ke pantai itu bagus banget. Nah, dia nggak maksud buat sumpah, tapi selalu ada kata sumpahnya gitu. Itu sebenarnya boleh apa enggak? Atau tetap membawa ketidakberkahan apa enggak karena membawa sumpah juga gitu? Atau ada nggak sih kisah ya orang yang sering main-main sumpah kayak gitu, Ustadz Maulana? Kepo nih. Silakan Ustadz Maulana. Luar biasa. Dan Ustadz Syams dan Bunda Lulu. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, ayo. Nih, lebih serius lagi. Karena kenapa? Ini, mohon maaf, astagfirullahaladzim, diharuskan untuk mempersiapkan diri dari setiap kata-kata. Mohon maaf, atas apa yang kita ucapkan, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau di dalam hati yang si Allah, tapi kalau sudah keluar dari mulut, dicatat malaikat. Jadi, mohon maaf, orang marah, tapi cuma dalam hati, itu aman. Tapi kalau sudah dikeluarkan dari mulut itu sama orang cemburu. Nah, kalau cemburu itu dia jangan-jangan cuma dalam hati, itu batasnya adalah mulut. Ketika keluar dari mulut itu sudah namanya menuduh. Maka dari sini kita bisa jawab belajar bahwa ketika ada orang berkata-kata sumpah karena sebenarnya tidak ada niatnya untuk bersumpah, maka dikategorikan aman. Karena sumpah yang dimaksud ini yang dikaitkan dengan hati, dengan adanya niat untuk bersumpah. Ketika dia niat bersumpah, maka dia yang menghukumi dirinya. Sekali lagi, bukan orang yang menghukumi dia, tapi dia yang menghukumi dirinya untuk ada bayar kafarat tadi, yang 10, yang makanan, 10 pakaian, atau 10 pakaian, atau sekali lagi, atau berpuasa 3 hari. Nah, baik berturut-turut maupun tidak. Tapi ada baiknya berturut-turut supaya aman. Betul-betul dia memperlihatkan kesungguhannya, nilai kesungguhannya. Sama, ada orang, maaf ya, anggaplah organisasi. Kalau dia tidak datang, telat, denda. Tuh. Ada kan gitu, denda 1 juta. Kalau tidak datang, kalau ada denda-dendanya seperti itu. Itu jadi kafarat buat dia sebenarnya. Jadi sebagai sanksi kalau dia melanggar atau menyepelekan, wah udah dihukum sebulan tidak harus ada datang terus, tugas tidak boleh ganti-ganti izin-izin, itu kan pokoknya karena kamu tuh pernah telat atau menyepelekan, lalu lama-lama dinaikkan lagi sanksinya, harus bayar dan sebagainya. Jadi makin jerak. Iya, supaya efek tidak efek jerak. Maka mohon maaf tanpa menggurui, inilah perbedaan adanya mahar kalau pernikahan, nilai kesungguhan. Inilah yang disebut dengan nazar. Ya, sesuatu yang sunnah dijadikan wajib. Nah, ini ada juga disebut sumpah sehingga menghadirkan kesungguhan di dalam ucapannya karena melibatkan Allah di dalamnya. Maka mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi pantengin Islam Tindak, lagi nonton, yuk catat janji kita. Komitmen dengan janji kita. Makanya bagusnya enak sekarang di handphone ada notesnya ya. Ada notesnya, ada agendanya jual. Ini luar biasa. Sehingga tidak mempermainkan. Betul tadi kata Ustaz Lulung, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan agama, hati-hati. Maka ada sanksi hukum dari segi syariat. Sekali lagi, dari segi syariat. Bahkan ada kafarat bayar dam. Nah, ada bahkan ada yang harus potong kambing. Waduh. Wah, jadi ada di satu tempat, saya tidak tahu tempatnya itu di mana. Itu ada lembaga yang mengadakan di pasar itu, dia pasang meja untuk bayar kafarat. Oh iya. Jadi itu lucu juga itu, untuk bayar kafarat. Dia catat
Nah, kenapa kamu? Aku udah berjanji jadi bayar kafarat. Seandainya memang itu dijalani dengan baik, insya Allah. Loket pembayaran kafarat gitu ya. tulisannya. Kayak fidyah kalau bulan puasa fidyah gitu Pak Ustadz. Ya, ada bayar fidyahnya. Jadi ada memang meja untuk bayar fidyah, ada bayar zakat. Alhamdulillah, kalau kita ini sudah diorganisir dengan baik, yakni adanya Basnas, Badan Amil Zakat Zakat. Nasional. Ini nasional. Ini enak sekali supaya memudahkan, mengingatkan. Makanya ada baiknya dipersaksikan 2 saksi yang jujur untuk pengakuannya. Makanya kalau tadi sudah jelaskan sampai disimpan Quran di atasnya sebagai janji. Pernah lihat nggak pelantikan menteri? Iya, pernah. Iya, pernah Kayak lihat. gitu. Saya alhamdulillah pernah lihat juga, tapi tidak pernah dilantik. Mau jadi Belum menteri. Pak Ustadz, belum. Bukan menteri. Oh, bukan. Bukan. Jadi, ada juga janji sumpah jabatan dan sebagainya. Cuman dalam Islam hanya mengenal 3 tadi. Wallahi, tallahi, billahi. Maka sumpah itu terbagi 3. Oh. Ada yang sumpah cuma sekadar kata-kata tadi, tidak dihukumi sumpah. Oke. Ada yang sumpah diikutkan dengan hati, dan ada satu lagi. Apa tuh? Apa? Apa tuh? Apa sih? Kok kan ngomong? Sumpah palsu. Sumpah palsu. Udah penasaran. Akan dibangkitkan dari kemudian dalam bentuk kehinaan. Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustadz Maulana ya untuk penjelasannya ya. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita sudah semakin jauh membahas mengenai sumpah. Ini ada lagi pertanyaan yang agak lumayan serem nih. Apa itu? Katanya gini, kalau ada sumpah ini kita lakuin, ini nggak tahu ya, ini bisa menyebabkan perceraian di rumah tangga. Allahu Perceraian di rumah tangga karena sumpah. Sumpah apa Ustadz Syam? Ada beneran? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Guru Ustadz Maulana, Bunda Lulu, Mas Soni, serta Bapak Ibu yang sedang menyaksikan Islam itu Indah yang insya Allah menjadi bekal mulia ilmu pengetahuan, ilmu agama yang akan diamalkan oleh Bapak Ibu sekalian atau mungkin akan diajarkan kepada anak cucu kelak insya Allah. Dan ilmu itu tidak ada habisnya. Semakin diajarkan maka semakin bertambah. Semakin di-share insya Allah, Allah semakin memberkahi ilmu tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dengan ilmu yang bermanfaat, Amin. dengan amalan soleh. Karena orang yang panjang umurnya lagi bagus amalnya, itulah orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasun amaluhu. Yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Subhanallah. Kalau ditanyakan ada nggak sumpah yang menyebabkan perpisahan rumah tangga? Jangankan terjadi daripada perceraian ataupun perpisahan, sumpah ini memutuskan nasab, sumpah ini memutuskan warisan, sumpah ini daripada mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya bersumpah istri saya telah berseleweng di belakang saya. Istri saya telah berselingkuh, subhanallah, dan dia telah berzina. Maka Nabi SAW datangkan saksi 3 orang, datangkan 4 pasang mata, termasuk dirimu. Kalau enggak bisa kau datangkan saksi, maka ku cambuk engkau. Maka laki-laki datang lagi. Ya bagaimana ya, nggak mungkin ada yang lihat ya Rasulullah. Tapi saya bersumpah gitu. Maka Nabi mengatakan lagi, kalau begitu datangkan saksi. Kalau engkau tidak datangkan saksi, maka engkau akan dicambuk, dihukum cambuk. Maka orang ini datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, istri saya telah berseleweng di belakang saya. Mungkin kejadiannya gitu ya, lakinya lama nggak pulang, tiba-tiba dia pulang, istrinya hamil, subhanallah. Jadi dia otomatis menuduh istrinya dalam keadaan berzina. Maka karena dia 3 kali ngulang-ngulang sumpahnya ini, Nabi SAW panggil daripada istrinya tadi. Oke. Apa yang engkau lakukan gitu? Suamimu telah bersumpah seperti ini. Maka wanita itu pun ikut bersumpah di hadapan Nabi SAW. Saya juga bersumpah saya tidak melakukan. Saya bersumpah tidak melakukan. Akhirnya wanita itu mengatakan, begini aja deh. Ya udah tunggu aja lahirnya. Tunggu aja lahirnya. Kalau misalnya lahir begini ciri-cirinya, berarti dia anaknya si Anu. Dia nyebutin laki-laki lain, subhanallah. Ternyata lahir anak tersebut benar-benar mirip dengan laki-laki lain. Bukan mirip dengan suaminya, subhanallah. Lalu si suami tadi yang bersumpah mengatakan, saya bersumpah bahwa mengatakan bahwa ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau mengambil daripada sumpahku, ya udah pasti Allah akan nurunin ayat. Makanya turunlah surah An-Nur ayat 6 tentang bagaimana seseorang yang menuduh pasangannya telah melakukan perzinahan, maka dia wajib untuk mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, dia yang akan dicambuk, karena tidak main-main. Menuduh orang berzina tuh nggak main-main, subhanallah. Kalau orang nuduh berzina lalu
tidak mendapatkan saksi dan tidak ada bukti, dia nuduh doang, maka itu adalah berdosa besar. Berdosa besar. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba lihat anak gadisnya orang pulang tengah malam pasti habis berzina. Oh, nggak boleh. Oh, Ya, serem itu dosa besar, ya, menuduh orang lain, termasuk menuduh orang lain, mohon maaf, LGBT, ya, menuduh orang lain LGBT itu sama saja menuduh orang lain berzina. Subhanallah, itu dosa besar hukumnya. Lalu apa konsekuensi daripada li'an tadi? Namanya li'an, saling melaknat. Saling melaknat. Jadi sumpah li'an ini adalah hukum saling melaknat. Yang pertama, auto cerai, ya, auto terpisah rumah tangga tersebut. Yang kedua, putus nasab. Jadi dinasabkan anak tersebut bukan kepada bapak daripada suaminya, bukan dari suaminya, tapi terputus nasabnya adalah kepada ibu yang melahirkan. Bukan juga bapak yang selingkuh, bukan, tapi daripada ibunya. Subhanallah. Kemudian terputus warisannya, dan perceraiannya adalah selama-lamanya. Tidak bisa rujuk, tidak bisa kembali. Nggak bisa rujuk. Iya, subhanallah. Terima kasih Pak Menteri ya. Pak Menteri. Mencintai istri. Wah, Menteri mencintai istri keren. Ya, ngomongin menteri tadi nyari apa ya? Tadi ya baru dapat sekarang gitu. Tapi udah basi lagi. Yuk kita baca lagi pertanyaan dari jamaah. Ayo kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan lagi nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah, saya mau bertanya tentang sumpah. Ya. Suami saya pernah bersumpah, tapi mau nyabut sumpahnya karena yang dia sumpahkan itu belum tentu benar. Benar nggak sih sumpah itu bisa dicabut, Ustadz? Oke, ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh Ustazah Lulung. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Sony, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Sam serta jamaah semua yang wanita, ibu-ibu, CCM cantik-cantik manja. Masya Allah. Untuk bapak-bapak ya yang siap-siap bekerja, geges, ganteng soleh. Amin ya robbal Alamin. Jadi kalau kita ngomongin sumpah, udah terlanjur bersumpah, pengen kita cabut, bagaimana nih? Tergantung kita nyumpahnya bagaimana tadi di awalnya. Yang pertama, apakah sumpah lagwi atau sumpah munakot atau sumpah gomus? Apa sih lagwi? Lagwi itu kagak sengaja kayak tadi. Kenapa? Demi Allah pokoknya harus datang iya. itu tempat bagus banget ya. Itu kan kalau jadi kebiasaan ya. Tapi kalau dia tidak sengaja untuk bersumpah, itu nggak usah bayar kafarat. Nggak usah pakai cabut-cabutan begitu. Ya. Udah kayak singkong dicabut ya pemirsa ya. Jadi lagu itu tidak sengaja. Tapi yang kedua, sumpah munakot. Apa itu munakot? Kalau dia emang sengaja banget untuk benar-benar bahwa dirinya itu sungguh-sungguh tidak bersalah. Sumpah lo ya. Lo nggak nyolong itu HP kan tadi di meja gue. Demi Allah, kagak nyolong saya demi Allah. Emang dia bener kagak gitu. Itu namanya munakot. Meyakinkan bahwa aku tidak bersalah. You understand? Nah, yang ketiga adalah sumpah gomus. Yang tadi guru kita menyatakan sumpah palsu. Udah tahu dia bener ngelaksanain itu, tapi dia bilang enggak. Padahal dia melaksanakan hal itu. Itu ada HP nganggur atau ada duit nganggur, dia ambil, ada yang ngeliat. Tadi gue ngeliat kalau yang ngambil. Demi Allah, nggak ngambil. Padahal dia ngambil. Kerja itu uangnya. Uangnya nggak kerja, uangnya nganggur. Jadi gomus itu sumpah menipu. Padahal emang dia ngambil tapi dia ngakunya enggak. Nah ini. Terus tiba-tiba ada lagi satu hal lagi nih. Apa tuh? Kata-kata sumpah atau nyumpahin orang beda lagi. Kalau tadi kan sumpah demi Allah gitu ya. Ya gitu. Nah, kalau ini nyumpahin orang, biarin aja ya. Kalau dia macem-macem, sumpahin biar belangsak hidupnya. Itu jadi itu laknat. Laknat itu kan. Iya. Nah itu kalau sampai terjadi beneran belangsak, itu kepengen yang namanya dibangkit lagi dari belangsak, maka dia harus yang namanya mencabut sumpahnya. Bisa nggak sih mencabut sumpah? Ya bisa, karena tadi dari awal sudah kita pelajari dari guru-guru kita yang namanya kita harus bayar kafarat. Apa sih kafarat? Dari tadi kafarat. Kafarat itu adalah penebus dosa, menghilangkan kesalahan, menghapus dosa-dosa. Yukafiru angkum min sayiatikum. Allah akan menghapus ya kesalahan-kesalahan kalian, keburukan kalian. Jadi udah buruk di mulut nih, nauzubillah min zalik. Nah, gimana biar mencabut hal itu? Maka dalam Al-Qur'an nyatakan kafaro yukafiru, cabut, ya kan, hapus kesalahan itu dengan cara apa? Tadi guru kita sudah menyatakan ya, membayar kafarat atau dengan ngasih baju, entah itu baju satu setel. Oke. Ada yang mau baju? Mau, boleh cie. hubungi saya kalau salah ya. Endorse. Tapi saya tidak bersumpah loh hari ini. Bersumpah ya? Enggak ya gitu Enggak, ya. pakai sumpah. Tapi 10 baju. Wah, Atau banyak kasih juga makan 10 orang miskin, makannya yang enak-enak.
Jangan saat kita makan yang enak-enak ya kayak steak gitu gimana lah gitu ya guys ya kan. Pas ngasih Guys. orang cuma nasi sama kecap sama kerupuk. Ya. Ih, itu namanya pelit, mendit, kikir. Nah, jadi apa yang kita makan? Ngasih baju, ngasih makan orang miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa dan itu 3 hari. Oke, itu cara Puasa, bayarnya itu ya. cara bayarnya. Jadi mencabut apa yang Mencabut. sudah kita ucapkan. Emang King Kong dicabut. Oh iya, King Kong. King Kong. Ada pertanyaan lagi loh dari Instagram hamba Allah. Suheri. Assalamualaikum Ustadz. Teman saya pernah sumpah kayak gini. Dia bilang gini, sumpah tak kewer-kewer. Itu boleh nggak dalam Islam? Sumpah tak kewer-kewer. Gimana Ustaz dulu? Ya Allah, seperti kewer Iya. kayak lagu. Iya. I swear, for the moon and the star in the sky. Kayak Nggak boleh gitu. ya, Nggak berarti boleh, ya. nggak boleh. Sumpah tak kewer-kewer gimana? Jangan. Sumpah tak kewer-kewer gimana? Lagui kali itu lagui. Lagu itu lagui. Lagu ya, ya udah nanti kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Pembahasannya semakin menarik. Aku bacain pertanyaan dari jamaah ya, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ngomongnya takut keduluan.